Baik, eh, Adar soal asyir, pelajaran yang ke-10, al-am, yaitu al-am, umum. Jadi, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa ammal amu. Jadi, am itu kan al-am, umum. Umum itu adalah sifat kata, di kata umum. Kalau bahasa Indonesianya biasanya general gitu ya, general. General itu bahasa Inggris, general, umum, menyeluruh gitu ya. Beliau mengatakan wa ammal am, adapun lafal yang am, kata yang umum itu bahwa ma'amma syai'an fasa'ida, yaitu lafal yang mencakup dua hal atau fasa'ida atau lebih. Jadi umum itu adalah sesuatu yang mencakup banyak hal bila hasrin tanpa adanya batasan. Misalnya saya kasih contoh, saya akan memberikan atulab atau itu atulaba hadaya. Saya saya telah memberi sa'u'ti atulaba al hadaya. Saya akan memberikan kepada para santri hadiah. Ketika saya menyebut santri, berapa santri yang akan diberikan hadiah dengan lafal tersebut? Satu santrika, dua santrika, tiga santrika, atau berapa? Nah, menggunakan kaidah umum, ketika dia mengatakan sa'u'ti at-tullaba al-hadaya, saya akan memberikan hadiah kepada para santri, maka itu masuk ke dalam lafal tersebut semua santri. Jadi tidak bisa hanya dia memberikan hadiah kepada satu santri, dua santri, atau tiga santri. Contoh yang lain misalnya, atau itu sa'u'ti wallahi sa'u'ti, misal ya, wallahi sa'u'ti tullaba ma'had PM3 al-hadayah. Maka dia harus memberikan semua santri yang ada PM3 hadiah. Gitu ya. Min qawlihi, dari ungkapan seseorang, amam tu, saya telah menyeluruhkan Zaidan wa Amron, Zaid dan Amr bil ata, dengan pemberian. Wa amam tu, dan saya menyeluruhkan jami'an nasi, semua manusia, bil ata, dengan pemberian. Jadi itu ya, lafal umum itu adalah lafal yang mencakup semuanya. Wa alfaduhu arba'atun, dan lafal umum itu ada 4. Yang pertama adalah al-ismu al-wahidu al-mu'arraf bil alifi wal lam. Jadi lafal umum itu ada lafalnya, ada sibahnya. Yang pertama adalah al-ismul wahid, yaitu kata benda yang menunjukkan satu. Misalnya tolibun, tolibun itu kan satu. Al-mu'arraf, yang menjadi ma'rifah atau dimakrifati bil alifi wal lam, dengan alif dan lam. Jadi at-tolibu, at-tolibu itu mufrad, ya, ismun, al-ismul wahid, ya, mufrad ya. Tetapi gara-gara ditambahi alif dan lam, at-tolibu itu menjadi lafal umum. Jadi ketika dia mengatakan sa'u'ti, wallahi sa'u'ti at-toliba al-hadaya, maka masuk ke dalam lafal kalimat tersebut itu semua semua santri, semua siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, wasmul jam'i al-mu'arraf bilam, isim jamak. Misalnya tulab, tulab itu jamak. Kalau ditambah alif lam jadi tulab. Nah, jamak yang ditambahi alif lam itu menjadi lafal umum. Masajid, masajid itu jamak dari masjid. Kalau kita menambahi alif walam al masajid, maka lafal al masajid itu adalah lafal umum. Misalnya al ustad, ustad itu mufrad. Asatidah, asatidah itu jamak.
kita tambah alif lam, al-asatidzah, maka itu menjadi lafal jamak, menjadi lafal umum. Ya. Yang ketiga, wal asma'u al-mubhamah, yaitu nama-nama benda yang mubham, tidak jelas. Seperti kaman, seperti ungkapan kita man, siapa. Man ini kan isim. Nah, man ini tidak jelas siapa, siapanya. Mubham, tidak jelas siapa yang dimaksud. Man. Ya, jadi man itu min uh, siagil umum. Contohnya man yukrim jarohu yastahiqu al-ato. Man yukrim jarohu yastahiqu al-ato. Barang siapa yang menghormati tetangganya, maka dia berhak mendapatkan hadiah. Nah, ungkapan kita barang siapa? Barang siapa itu kan mubham, orangnya nggak jelas siapa yang dimaksud. Nah, man ini adalah lafal umum. Jadi siapapun nanti yang menghormati tetangganya, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah. Baik itu orang mukmin atau orang kafir, baik itu orangnya laki-laki atau perempuan, kecil, dewasa, ya, nakal, tidak nakal, ya, sopan, tidak sopan, gila, tidak gila. Yang penting dia masuk dalam kategori manusia karena menggunakan lafal man. Ya, barang siapa yang menghormati tetangganya, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah umroh. Ya, jadi siapa saja nanti yang siapa saja. Kenapa? Karena menggunakan man. Man itu adalah umum. Fi man ya'kil itu kan. Fi man ya'kil. Man untuk orang-orang yang berakal, untuk yang berakal. Yang kedua, huama. Ma. Fi ma la ya'kil, untuk yang tidak berakal. Di ma ya. Ma itu kan isim, bisa isim istifham gitu ya. Misalnya eh, ma akalta ma akalta tasba, ma akalta tasba. Apapun yang kamu makan, kamu akan kenyang. Apapun yang kamu makan, kamu akan kenyang. Nah, ma itu lafalnya lafal umum untuk yang tidak memiliki akal. Pada bab ini pada contoh tadi kita gunakan untuk makanan. Maka harusnya dengan ungkapan tersebut, dia makan apapun, sedikit atau banyak, kecil atau besar, pasti dia kenyang. Nah, itu karena ma itu adalah lafal umum. Wa ai fil jami, maksudnya untuk yang berakal atau tidak berakal. Ai itu. Wa aina, dan di mana. Fil makan, untuk tempat. Wa mata, dan kapan. Fil zaman, untuk waktu. Wa ma, dan apa. Fil istifhami, pada pertanyaan. Wal jazai, dan jaza, ya, balasan. Wa ghairi, dan yang semisalnya. Nanti kita baca di syarahnya Dr. Labib. Yang keempat, wala fi an-nakirat. Wala fi an-nakirah. Jadi lah di nakirah ini maksudnya ini, ya. Nakirah fi siyakin nafi. Kalau ada nakirah, ya, nakirah itu apa? Isim yang tidak ada alif dan lamnya gitu ya. Atau dia nakirahnya belum makrifah. Tidak ada mudhof, ya, tidak ada sifat dan misalnya. Ini kembali kepada pelajaran nahwu. Maka semuanya itu menunjukkan eh, lafal yang. Kemudian Al-Juwaini mengatakan wal umum, dan itu min sifatin nutqi, adalah sifatnya ucapan. Wala yajuzu, dan tidak boleh dakwah mengklaim al-umum bi ghairihi min al-fi'li, ya, wa ma yajri majruh. Jadi umum itu berlaku pada lafal, tidak berlaku pada perbuatan. Contoh, ada orang yang begini. Nabi itu pernah menjamak sholat. Menjamak sholat.
itu tanpa ada sebab, tanpa ada hujan, tanpa ada safar, tanpa ada halangan apapun. Jadi Nabi itu menjamak sholatnya di Madinah. Tidak ada uzur, tidak ada rusuh, Nabi menjamak. Nah, sebagian orang mengatakan, oh berarti kita bisa saja menjamak sholat terserah kita gitu ya, tanpa ada uzur, tanpa ada hujan, ya karena melihat perbuatan Nabi itu dianggap sebagai perbuatan Nabi yang umum. Padahal umum itu adalah min sifatin nutqi. Ya, umum dan tidak umum itu pada ucapan, tidak pada perbuatan. Sehingga tidak bisa menjadikan dalil perbuatan Nabi bahwasanya Nabi itu pernah menjamak sholat di Madinah dalam keadaan mukim, ya bukan safar, dalam keadaan terang, tidak ada hujan, dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak ada udzur sama sekali. Nah itu tidak bisa dijadikan dalil bagi kita yang kemudian sembarangan untuk melakukan jamak, dikit-dikit jamak gitu ya, camping jamak, padahal campingnya orang pondok, campingnya di atas gunung, orang PMT campingnya di atas gunung bergabungan, itu masih di atas sendiri, kemudian menjamak sholat di atas, ya tidak sah sholatnya, tidak sah jamaknya. Pergi ke Toabang, kemudian menjamak sholatnya di Toabang, ya tidak sah. Atau pergi ke Gunung Andong, kemudian menjamak sholatnya di Gunung Andong, ya tidak sah. Kenapa tidak? Ya memang tidak kriteria, ya tidak memenuhi syarat melakukan jamak. Di samping kalau dia berdalil bahwasanya Nabi pernah menjamak tanpa ada uzur di Madinah, nah itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan dalil karena sekali lagi al umum itu, lafal umum itu min sifatin nukri, adalah sifat dari ungkapan, ucapan, la min sifat yang ghairihi, bukan sifat yang lainnya gitu ya. Nah, asyarhu penjelasannya, dzakara al-musannifu rahimahullah ta'ala fi hadzal bab salasa masail. Di Al-Musannif Imam Al-Haramain ini menjelaskan ada 3 hal di sini yang disebutkan. Al-ula, yang pertama, ta'riful am, definisi umum. Apa sih yang dimaksud dengan umum itu? Ya, apa yang dimaksud dengan umum itu? Wa arrafahu, dan Imam Al-Haramain mendefinisikan umum itu bi annahu ma'amma syai'aini. Ya, lafal yang mencakup 2 hal fasoida atau ya, 2 hal atau lebih. Kita ngomong santri gitu ya. Ketika kita ngomong santri, kata santri ini kan mencakup Muhammad, mencakup Ferdi, mencakup Sakti, mencakup Adara, mencakup Rahman, mencakup Arihan. Dengan kata satu kata santri, warga, warga, warga ini nanti mencakup banyak orang. Ada Pak Sugimin, ada Pak Lurah, ada Pak Kasun, ada Pak Wagino, ada Pak Paijan, dan macam-macam. Satu kata, tapi dia melingkupi semuanya, gitu ya. Ada lagi misalnya ruangan, kata kita ruangan. Ruangan ini satu kata, tapi dia bisa mencakup ruangan sholat, ruang ruang belajar, ruang tidur, ruang tamu, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan lafal umum. Lafalnya satu, tetapi dia mencakup banyak hal. Ya, mulai dari 2 dan seterusnya. Nah, itu definisi yang diberikan oleh Imam Al-Haramain. Kemudian Dr. Wahid membawakan definisi yang lainnya. Dan ini yang perlu antum hafal. Lafzun yastagriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Apa? Lafzun yastagriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Di umum itu adalah sebuah lafal yastagriqu, menghabiskan atau mencakup ya. Mencakup ma yasluhu lahu, yang layak untuk dicakup atau yang bisa dicakup. Jadi lafal yang mencakup sesuatu yang bisa dicakup. Gimana mengartikan yasluh ini? Ya, bisa.
bisa dicakup. Min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Ya, jadi lafal kita at-talibu itu kan lafal mufrad yang mu'arraf bil alif wal lam. Berarti dia umum. Nah, kata kita, ungkapan kita at-talibu itu yastaghriqu, dia mencakup. Ma yasluhu lahu, yang bisa cocok untuk dicakup. Misalnya bisa kata at-talibu bisa mencakup Sakti, bisa mencakup Ferdi, bisa mencakup Muhammad, bisa mencakup Adara dan lain sebagainya. Min ghairi hasrin, tanpa ada batasan, tanpa ada batasan. Berarti tidak boleh dibatasi dua, tidak boleh dibatasi tiga, tidak boleh dibatasi empat. Kalau ada orang mengatakan at-talibu santri, kemudian dia batas, dia sebut namanya Muhammad, Ferdi, ya Sakti, Haji, Adara, dia batasi menjadi lima, maka itu tidak lagi menjadi lafal umum. Kenapa? Karena sudah ada batasan. Itu nanti menjadi uh, mutlak gitu ya, nanti kita bahas. Intinya di itu. Intinya adalah lafzun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Fal'amu, maka umum itu yasmal, mencakup jami al-afrod, semua fardun-fardun as-solihati, yang layak liduhuli, untuk masuk tahtahu, di bawahnya. Walau kanat nadiratan, meskipun cukup jarang, ya, meskipun jarang. Ya, misalnya hewan gitu ya, hewan al-hayawan gitu ya. Hewan itu mencakup banyak hal, mencakup banyak afrod. Afrod itu fardun-fardun ya. Ya, hewan itu ada manusia, itu juga hewan manusia. Kemudian ada monyet ya, ada kambing, ada sapi ya. Nah, semua ini sapi, manusia, monyet, kambing, bla 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 seterusnya, itu namanya afrod. Afrod ya, fardun fardun ya. Dibawa apa? Dibawa satu kata namanya hewan. Nah, hewan inilah yang kemudian dinamakan lafal umum. Ya. Nanti semuanya ini juga menjadi lafal umum semua, misalnya manusia. Manusia kan ada manusia Amerika, AS, ada Arab, ada Jawa. Nah, manusia ini, lafal manusia, dilihat dari dia punya afrod, punya turunan-turunan yang banyak, maka manusia ini juga al-insan, itu juga dinamakan dengan lafal umum, al-insan. Itu juga al-bakor, misalnya al-bakor sapi. Bakor itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Nggak ada ya hijau. Ada merah, ada hitam, dan macam-macam. Nah, itulah yang dinamakan dengan umum. Jadi yashmal, dia mencakup ya jami al afrod, semua afrod yang ada di bawahnya, ya. As-solihati, yang bisa masuk, yang bisa masuk. Maka ketika ada batu misalnya, apakah batu bisa masuk ke hewan? Tidak bisa. Batu tidak bisa masuk ke hewan. Pohon misalnya, pohon. Apakah pohon bisa masuk ke hewan? Tidak bisa. Maka afrod fardun yang bisa masuk itulah yang perlu dimasukkan, ya, yang perlu dimasukkan. Itu yang pertama. Atsaniyah, yang kedua, alfadul umum, lafal-lafal umum. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada lafal-lafal yang memang dijadikan sebagai tanda itu adalah umum. Zakar al-musannifu jumlatan min syagil umum. Di musannif menyebutkan beberapa lafal umum. Yang pertama adalah al-mufrad al-muhalla bil al. Al-mufrad al-muhalla bil al. Kaqoulihi ta'ala innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Insan. Insan itu
mufrad, kemudian ada alif lamnya, maka mencakup semua manusia, muslim, ya, kafir, munafik, ya, macam-macam. Indonesia, Jawa, Bugis, macam-macam. Jadi semua manusia itu lafifus benar-benar berada dalam kerugian. Jadi semuanya, termasuk orang-orang yang beriman itu juga termasuk dalam bisa bisa juga masuk dalam orang-orang yang merugi. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya semuanya itu masuk dari orang merugi? Karena al-insan ini lafalnya umum, mencakup semua fardun yang bisa masuk ke dalam insan. Ya, orang Jawa kan masuk dalam kategori al-insan. Orang Sunda juga masuk dalam kategori al-insan. Orang Bugis juga masuk dalam kategori al-insan. Semuanya yang bisa masuk. Orang Arab, orang macam-macam. Yang kedua, ini yang pertama ya. Al-jam'u al-muhalla bil al-jamak. Jamak yang ketambahan alif lam. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, al-mu'minun, ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Maka semua orang yang beriman, karena ada alif lamnya, semua orang, mau dia orang Suriah, orang Gaza, orang Lebanon, orang Papua, orang Timur Timur, semua manusia, yang penting dia beriman, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Ya. Dari mana kita tahu bahwa semua orang yang beriman, mau apapun suku bangsanya, akan beruntung? Dari lafal umum, yaitu jamak yang ketambahan alif lam. Asalisa yang ketiga, ya. Yang ketiga al asma al mubahama, yaitu isim-isim atau kata yang mubaham. Mubaham itu belum jelas siapa yang dituju, ya, belum jelas siapa yang dituju. Kayak siapa, 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 siapapun yang datang, kamu harus menghormati. Nah, kan itu belum dituju siapanya. Si Ahmad kah, si Karim kah, si Zaid kah, itu tidak belum ditakin. Ada beberapa asma mubhamah. Yang pertama, man, siapa? Allah berfirman, alam taro, apakah kalian tidak melihat? Annallah, bahwasanya Allah, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ardi. Man fis samawati wal ardi. Pertanyaannya adalah siapa man ini? Ya, karena man itu digunakan untuk yang berakal, man itu digunakan untuk yang berakal, maka siapa saja yang bisa berakal. Jin kan punya akal, ya, manusia kan punya akal, ya, malaikat juga punya akal kan. Artinya bisa bisa berpikir gitu ya. Maka semuanya ini bertasbih kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Itu man. Yang kedua ada ma, lighairil akil, untuk yang tidak berakal. Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma. Nah, kalau yang di atas itu khusus untuk yang berakal. Kalau yang di bawah untuk yang tidak berakal. Hanya saja begini, kadang-kadang man, meskipun secara aturan itu digunakan untuk yang berakal, tetapi kadang-kadang digunakan juga untuk yang tidak berakal. Begitu juga ma. Ma itu secara aturannya itu untuk yang tidak berakal. Tapi kadang-kadang itu digunakan untuk yang berakal. Gitu ya. Nah, di ayat yang kedua ini menggunakan kata ma. Apapun, yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Mah apapun. Ya, ma apapun. Fis samawati wa ma fil ardh. Ya, ada dua ma ini. Pertanyaannya adalah kalau ditanya apa atau siapa ma di sini, yang mencakup semua makhluk berarti yang masuk dalam kategori ma, baik itu yang akil
ya, maupun gairu akil, ya, gairu akil. Berarti batu masuk, tumbuhan masuk, debu-debu masuk, tulang-tulang masuk. Itu kan semuanya tidak berakal. Kalau ditanya, batu itu bertasbih nggak kepada Allah? Iya, bertasbih. Dalilnya apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bertasbih kepada Allah, ya, apapun yang ada di dunia, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di dunia. Nah, itu fungsi lafal umum. Kemudian ai, ayu itu, ya. Itu untuk yang berakal dan tidak berakal. Ayu rojulin ja'ani akrom tuhu. Siapapun laki-laki yang datang kepadaku, ya, siapapun laki-laki yang datang kepadaku, aku akan menghormatinya. Maka siapa saja laki-laki yang datang? Ya, laki-laki waras, laki-laki tidak waras, laki-laki pinter, laki-laki tidak pinter. Yang penting dia adalah laki-laki. Kemudian dia datang mendatangiku, maka aku akan menghormati dia. Gitu. Jadi berarti ayu di sini untuk orang yang berakal. Dari mana kita tahu ayu di sini untuk berakal? Dilihat mudofnya ini, mudof ilainya ini, mudofnya ini ya, mudofnya. Watakulu dan kau mengatakan, ayu kita binturi itu tuhu. Ayu kita binturi itu tuhu. Apapun kitab yang kamu inginkan, aku akan memberikannya untukmu. Ya, apapun kitab yang kamu inginkan. Maka ayu ini masuk semua kitab. Kitab mahal, kitab gak mahal, kitab tebel, kitab gak tebel, kitab tipis, tidak tipis. Itu masuk. Ya, misalnya ada orang ngomong ke Muhammad, ayo kita benturit apa itu, apapun kitab yang kamu inginkan, saya akan memberikan untukmu. Kemudian Muhammad bilang, saya ingin kitab Hasyiah Baijuri yang harganya 1 juta lebih. Ya sah saja Muhammad minta seperti itu. Kenapa? Karena lafal yang digunakan ayu umum. Dia tidak membatasi kitab yang harganya di atas 200, di bawah 200, di bawah 300 tidak, tapi dia melafalkan dengan ungkapan yang umum, gitu ya. Wa aina dan di mana. Contohnya aina matajlis adlis, dimanapun kamu duduk saya akan duduk. Berarti dia mau duduk di langit, mau duduk di bumi, mau duduk di atas kuburan, mau duduk di atas menara Eiffel, mau duduk di ketik apa, dia maunya dia terserah. Aina dimanapun kamu duduk maka saya akan duduk. Nah, dia tidak membatasi duduk di atas kursi atau duduk di atas jalan, tidak membatasi. Aina mata dimanapun kamu duduk saya akan duduk. Mata untuk waktu, mata tusafir usafir, kapanpun kamu akan melakukan perjalanan saya akan melakukan perjalanan, saya akan ikut safar. Maka kapan pun waktunya, mau malam, mau siang, mau jam 1, mau jam 2 lebih 3 menit, mau jam 4 lebih 10 menit, mau jam sekian, 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 umum, lafalnya umum. Kenapa? Karena menggunakan lafal mata. Gitu ya. Kemudian wama kanat mausulatan syartiyatan atau istifhamiyatan. Ya, huruf ma ini kan banyak fungsinya ya. Nanti antum lihat kembali di nahunya. Ma mausulah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum fa inna Allaha ya'lamu. Ar-rabi'ah yang keempat, la an-nahiyah au an-nafiyah tufidul umum idza dakhalat alan nakir. Ini ada ungkapan ini. Uh, an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul, ya, jadi an-nakirah ini kaidah ya. An-nakirah fi siyaqin nafyi fi siyaq fi siyaqin nafyi
umum. Nah, an-nakirah. Di an-nakirah, lafal yang nakirah, bukan makrifat. Fi siyakin nafi, yang berada pada kata, pada kalimat yang negatif, maka itu yufidul umum. Maka dia memberikan ifadah keumuman. Contoh di sini. Ini hadis Nabi ini saja ya. La solata, la solata ini. La solata liman lam yakro bi ummil Quran. Mana nakironya? Karena ini kan kaidahnya nakiro ya, an nakiro. Maka kita cari tahu nakirohnya mana. Ini nakiro, solatun, solata, la solat, solat, solata. Ini nakirohnya di sini. Nah, nakiro ini, nakiro ini terletak pada kalimat yang negatif. Apa itu kalimat negatif? Ya, ada kata tidaknya. Ya, kan kita sudah belajar Muhammad duduk, berarti positif. Muhammad tidak duduk, berarti negatif, gitu ya. Ya, Ahmad makan, berarti positif. Ahmad tidak makan, berarti dia negatif. Nah, kalau ada nakiro berada pada kalimat yang negatif, maka nakiroh ini, lafal ini yufidu al umum, yufidu al umum, ya. Jadi dia memberikan ifadah atau memberikan faedah bahwasanya itu adalah umum, sehingga la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apapun sholatnya, mau sholat sunnah, mau sholat subuh, mau sholat duhur, sholat asar, mau sholat jamak, mau sholat qasar, mau sholat yang takhir, macam-macam. Kenapa? Karena sholat itu nakiroh, dan nakiroh itu berada pada, dan nakiroh ini berada pada konteks kalimat yang negatif, sehingga dia berlaku untuk semua sholat. Nah, itu yang dinamakan dengan yang keempat ini. Ar-Rabi'ah la an-nahiyah au an-nafiyah tufidul umum idza dakhalat ala nakirah. Jadi sholatnya ini nakirah, lahnya ini masuk kepada isim yang nakirah. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini al-mufrad al-mudhaf. Ya, al-mufrad al-mudhaf. Lafal tunggal yang mufrad yang diidhofahkan. Mana isim yang mufrad ini? Nikmat. Nikmah. Nikmah ini kan nakiroh. Ya kan tidak ada alif lamnya nakiroh ini. Tapi gara-gara dia diidhofahkan kepada lafzul jalalah yang ma'rifah dan a'raf an yu'arraf. Allah itu ya ma'rifah, Allah ma'rifah. Ma'ruf, mafhum. Nah, nakiroh yang diidhofahkan ke ma'rifah ini, maka itu yufidu al-umum, maka berkonsekuensi umum. Maka apapun nikmat, mau nikmat kecil, mau nikmat rambut, mau nikmat sel, mau nikmat atom, mau nikmat kromosom, mau nikmat eh, macam-macam gen dan lain sebagainya, itu semua masuk dalam kategori nikmat Allah. Makanya Allah mengatakan la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini terakhir. Lafdhu kullu. Ini tidak disebutkan oleh Imam Al-Haramin. Kullu. Jami. Di lafal umum berikutnya yang disebutkan adalah oleh Dr. Labib adalah kullun, semua. Jami'un, semua. Allah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardi. Wa kulluhum, dan setiap dari mereka. Semua manusia berarti.
semua mukallaf akan mendatangi Allah yaumul qiyamati pada hari kiamat farda sendiri. Jadi nanti kita menghadap Allah di hari kiamat itu atas nama diri sendiri. Tidak membawa nama ormas, tidak membawa nama partai, tidak membawa nama pondok, tidak membawa nama jamaah. Jadi tidak ada ceritanya nanti ada orang hari kiamat menjawab, saya ini orang Muhammadiyah, saya ini pengikutnya Ahmad Dahlan, saya ini orang NU, saya ini pengikutnya Hasyim Asy'ari, saya ini Jamaah Tabligh, saya ini pengikutnya Ad-Dahlawi, saya ini dari Persis, pengikutnya Muhammad Nasir. Tidak berlaku itu, tidak berlaku. Kenapa? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamah. Setiap dari orang-orang yang mukallaf itu akan mendatangi Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat dan sendiri atas nama dia sendiri. Jadi banyak orang halu-halu itu nyuruh ngajarin jamaahnya. Nanti kalau kamu didatangi malaikat, jawab saja saya ini santrinya Ustadz A, saya ini santrinya Kiai B, saya ini jamaah dari Ormas A, saya ini dari Ormas B. Nah itu orang-orang halu itu. Itu orang itu kebanyakan mendem. Nggak ada. Ya, semua orang mewakili dirinya sendiri. Ya, kembali kepada pembahasan kulun dan jami'un itu adalah lafal umum. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir, Masya Allah. Ini paham ya? Ma la yadkhuluhu al-ummain. Penting. Jadi asali satu dan yang ketiga, ma apa la yadkhuluhu al-ummain. Tidak masuk padanya al-umum. Jadi al-umumu min sifatin nutqi. Itu penting. Lafal umum itu sifat keumuman itu adalah miliknya ucapan. Yuqalu dikatakan hadzal lafzu amun. Makanya kita bisa mengatakan secara sah lafal ini umum. Ya, itu sah. Kita ngomong seperti itu. Amal af'alu adapun perbuatan falatu sofu bil umum. Maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan ini perbuatannya umum ini. Oh Nabi ini enggak sholat. Oh Nabi ini menjamak sholatnya umum ini. Bisa kita ikutin kapan saja kita mau menjamak, bisa kita jamak. Enggak seperti itu. Karena al-lafzu itu karena al-umum min sifatil lafzi la min sifatil af'al. Dr. Labib mengatakan al-af'alu falatu amal af'alu falatu safil. Walidha oleh karena itu fa haditsur rajuli alladzi jama'a fi nahari ramadhana wa huwa shaimun fa amarahu an-nabiyyu bil kafarati al-mughalladzah huwa fi man hasala minhul jima'i amdan. Ya. Wala yumkin an yufida al-umum fanaqul innal kafarata talzamu man hasala minhu jima'an wa huwa sha'imun sawa'an kana amidan au nasiyan. Nah, ini beliau memberikan contoh. Ada A'rabi datang kepada Nabi menceritakan dia telah menjima istrinya pada siang hari Ramadan. Jima. Nah, kemudian Nabi memerintahkan untuk membayar kafarah. Nabi memerintahkan untuk membayar kafarah. Pertanyaannya adalah, jima seperti apa yang harus ditebus dengan kafarah? Apakah semua bentuk jima? Berhubung dia ini melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak disifati sebagai umum atau tidak bisa disifati sebagai perbuatan yang umum karena memang tidak berlaku umum pada perbuatan, maka kita harus mencari perbuatan yang seperti apa atau jima yang seperti apa yang membuat orang itu wajib membayar kafaroh mughalladhah. Oh, ternyata dikhususkan hanya jima yang dilakukan secara sengaja. Ya, hanya jima yang dilakukan dengan cara sengaja. Itulah jima pada siang Ramadan yang wajib membayar kafaroh mughalladhah. Adapun orang yang menjima karena lupa atau karena tidak tahu, ya itu tidak wajib membayar kafaroh mughalladhah. Andai saja perbuatan itu yusofu disifatil umum, disifati umum, maka semua jima harus membayar kafaroh mughalladhah, baik itu jimanya lupa karena lupa, baik itu karena sengaja maupun karena tidak tahu. Nah, gitu ya.
Kemudian qala al-Khattabi ja'al haditsu bi dzikri halin wa hikayat fi'lin fala yasbuqu 'ala al-'amdi wan nisyani ma'an fa batala an yakuna lahu umum wa kadzalika qadaya al-a'yan la umuma laha. Baik. Nah, ini beliau memberikan contoh yang saya sebut-sebut dari tadi. Begitu juga perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang tertentu saja, maka itu tidak ada umumnya. Fajama'a, maka Nabi menjamak Shallallahu Alaihi Wasallam pada Madinah, sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Min ghairi khaufin, tidak ada takut. Wala safarin, tidak ada keadaan safar. Ya, itu jelas hadisnya sahih di Bukhari. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Nabi menjamak sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya di Madinah dalam keadaan mukim, tidak safar, sehat, tidak sakit, tidak ada hujan. Ya, itu perbuatan Nabi. Apakah itu disifati umum? Tidak. La yakni jawazal jam'i fi kulli ahwal, itu perbuatan Nabi itu tidak bermakna bahwa kita bisa menjamak sholat itu kapan saja terserah. Enggak seperti itu. Bal yahtamilu annahu kana jam'an lima rodin aw maqurin. Ya, itu ada pembahasan panjang, tapi beliau menyebutkan secuil ini gitu ya. Ya, sekali lagi itu tidak bisa diberlakukan secara umum jamak, masalah jamak ini, karena jamak dalam hadis itu adalah perbuatan Nabi, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai lafal yang umum, ya, seperti itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini pada pembahasan ini. Ada yang ditanyakan? Apa tuh? Misalnya di siang bolong di Ramadan itu mungkin salah satunya dar kalau misalnya